Selamat malam. Berjumpa lagi kita dalam renungan malam ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau selalu menyediakan firman-Mu bagi kami. Untuk kami boleh terus dituntun, dibawa kepada seluruh kebenaran-Mu. Terangi lagi Tuhan hati dan pikiran kami. Untuk kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini renungan saya ambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Perenungan kita tentang tidak bimbang. Saya bacakan ayat Alkitab ini, Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya mengambil bagian kata-kata tidak bimbang. Bahkan Yakobus menuliskan bahwa kita tidak boleh bimbang sama sekali. Ketika kita kekurangan hikmat, ketika pada hari-hari ini kita menghadapi begitu banyak hal yang seringkali membuat kita sulit berpikir. Namun dikatakan di sini tentang bagaimana ketika ada orang ada di antara kita yang kekurangan hikmat. Yakobus mencatatkan tentang hal ini. Baiklah ia meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Seringkali kita mencari hikmat kepada orang-orang yang kita tahu dapat memberikan jawaban-jawaban. Namun jawaban-jawaban seseorang belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebab itu ayat ini biarlah menjadi firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini. Yang dicatatkan bila kita kekurangan hikmat, bila kita menghadapi jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan buntu, baiklah kita datang kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan yang akan memberikan kepada kita dengan murah hati. Dia Tuhan yang mengerti segala keadaan kita. Dia sabar dengan segala kelemahan kita. Dan dia akan memberikan hikmatnya dengan tidak membangkit-bangkitkan. Itu catatan dari Yakobus. Bahkan dikatakan ada di ayat yang ke-6, hendaklah ia meminta di dalam iman. Artinya perlu percaya yang sungguh, perlu kesanggupan untuk percaya kepada Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, Allah yang mengerti keadaan kita, Allah yang tahu segala keperluan kita. Dan sama sekali jangan bimbang. Bagaimana tentang orang yang bimbang? Di sini dicatatkan sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Orang bimbang dia seperti gelombang laut. Ya, dia terombang-ambing, dia tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Nah, sehingga dia diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, hari-hari ini kita juga sedang bergaul dengan Roh Kudus.
Angin juga dapat digambarkan sebagai Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak mengombang-ambingkan kita. Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Roh Kudus memberikan kepada kita sukacita yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi gelombang kehidupan. Ayat yang ketujuh dari Yakobus ini dikatakan orang yang demikian, orang yang bimbang, orang yang terombang-ambing, ya, di tengah lautan, di tengah pencobaan-pencobaan, orang yang bimbang dia nggak akan dapat apa-apa. Ya, ini Alkitab yang tulis. Ini pengalaman dari seorang Yakobus, dia tuliskan. Orang yang demikian, orang yang bimbang, jangan mengira. Nah, jangan mimpi deh. Ya. Sebab itu kita tanamkan firman Tuhan di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi begitu banyak kesulitan, jalan buntu, kekurangan hikmat, Alkitab mengajarkan kepada kita, minta. Minta kepada Allah yang hidup. Allah yang dapat menjawab setiap persoalan-persoalan kita. Bahkan Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita ketenangan bagaimana kita harus berdoa. Puji Tuhan, ayat yang ke-8 selanjutnya dikatakan, sebab orang yang mendua hati. Nah, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, dia tidak tenang dalam hidupnya. Bahkan suratan Petrus bilang, jadilah tenang. Kita sudah sampai pada akhir dari segala sesuatu. Itu catatan kitab Petrus ya. Ini kitab Yakobus bilang orang yang mendua hati, orang yang bimbang, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Namun Petrus memberi nasihat kepada kita, jadilah tenang. Kita sudah sampai pada akhir dari segala sesuatu. Artinya di muka bumi ini. Segala sesuatu, langit dan bumi akan lenyap. Segala sesuatu akan tidak kekal yang ada di dunia ini. Tetapi firman Tuhan ialah ya dan amin. Firman Tuhan kekal adanya. Sebab itu pembacaan firman Tuhan yang pendek pada malam hari ini, mungkin kita juga teringat kepada salah satu janji Tuhan yang harus kita imani juga, yang harus kita percaya juga. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah berdusta dengan janji-janjinya. Mari kita membuka lagi bagian dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. Yesaya 41 di sana ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa bagi kita yang mau percaya. Bagi kita yang berpegang kepada perjanjian-perjanjian Tuhan, kita tidak dibuatnya akan jadi kecewa. Jangan bimbang. Di sini dicatatkan tentang jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari-hari ini Roh Kudus sedang menuntun kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Mungkin melalui proses-proses yang panjang. Namun ayat ini dituliskan lagi pada ayat yang ke-13 dari Yesaya 41. Meneguhkan kita ayat 13 dari Yesaya 41. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Kita punya Tuhan yang hidup. Jangan bimbang. Jangan beri kesempatan. Pikiran kita dikacaukan oleh berbagai-bagai hal. Jadilah tenang. Saya ulangi ayat ke-13 dikatakan aku ini Tuhan Allahmu. Kenapa? Memegang tangan kananmu. Dan berkata kepadamu janganlah takut.
Akulah yang menolong engkau. Hanya Yesus, penolong yang setia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kudus, yang telah memanggil dan menetapkan kami untuk menjadi milik-milik kesayangan-Mu. Kami sungguh percaya Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, tetaplah tinggal di dalam kami dan kami di dalam firman-Mu. Karena terlalu banyak hal yang kami hadapi. Tuntunlah kami, bimbinglah kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa. Dan persoalan kami biasa-biasa. Berikan hati kami yang teguh untuk selalu menanti-nantikan Tuhan. Sehingga di dalam doa-doa dan permohonan kami boleh terus bertekun menantikan janji-janji Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, melewati hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sosyanim, bangkit, kuat dan menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.